Allahu Akbar. Gini, kenapa? Orang sini itu matanya susah. Kalau milih yang Allah Akbar. Makanya kiai-kiai itu kalau sholat gak ribet. Takbir Allah Akbar, gak usah pakai Allah. Dan ini berlebihan gitu, macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada seorang ustadz ya. Jadi ustadz ini berceramah kemudian menyampaikan kepada jamaahnya, kemudian mengolok-ngolok sholatnya orang-orang salafi. Memang ustadz tersebut tidak menyebutkan bahwa ada kelompok yang sholatnya seperti ini. Akan tetapi ustadz ini mempraktekkan tentang sholat yang aneh gitu ya, yaitu takbir seperti ini, Allah gitu ya. Kemudian gini ya, kemudian kakinya ngangkang sampai lebar, dan ini adalah berlebihan ya. Semestinya tidak seperti itu ya. Orang-orang yang dituduh Wahabi ini sholatnya semacam itu. Dan hal ini memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengolok-ngolok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun mengolok-ngolok apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita simak videonya. Kiai-kiai sebut Allahu Akbar. Gini, kenapa? Orang sini itu matanya susah. Kalau milih yang Allah Akbar, mesti nih santrinya di belakang, yaiku nyetop apa itu? Maksudnya apa ya? Saya tidak pernah menjumpai tentang tata cara sholat itu seperti ini ya. Allahu Akbar, tidak. Yang ada semacam ini, Allahu Akbar ya. Kita mengangkat biasa aja, Allahu Akbar. Jangan sampai gini, enggak. Apalagi sampai gini ya. Gini ya. Yang ada pun gini ya, ataupun gini ya. Boleh. Kemudian kakinya sampai ngangkang. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Makanya kiai-kiai itu kalau sholat gak ribet. Takbir Allah Akbar, gak usah pakai Allah. Dan ini berlebihan gitu, macam ini. Kenapa? Ya. Karena sini wal jamaahnya kakinya ini cap salep 88. Rangen kalau digerayangi gini, jingkat gini. Jadi kalau melebarkan kaki tuh nggak sampai semacam itu ya. Itu berlebihan ya. Itu sama dengan mengolok-ngolok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh untuk merapatkan soft ya, merapatkan soft. Jadi kakinya tuh nempel ya. Bukan dibuat candaan semacam ini ya, berlebihan sampai ngangkangnya kayak apa kali ya. Mari kita lanjutkan. Makanya inilah kiai-kiai ini kalau sholat biasa aja nggak pakai Allah. Sekarang aneh-aneh, wal jamaahnya ini matanya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, apakah benar ya orang-orang salafi ini sholatnya semacam itu? Karena yang saya tahu ya, dalam fikih sholat itu tidak semacam itu. Bahkan yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama ya, itu tidak semacam itu prakteknya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafizatullah, yaitu tentang terkait masalah fikih sholat berjamaah. Mari kita simak videonya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merapatkan saf. Ya, ini penting untuk kita ketahui, merapatkan saf. Merapatkan saf ya. Kata Nabi SAW, Rasu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Rasulullah suruh rapat, lurus. Ya, sawu sufufakum, lurus dan rapat. Jadi saf yang sempurna adalah saf yang lurus dan apa? Dan rapat. Bukan hanya sekedar lurus. Kesempurnaan salat dua. Kesempurnaan saf adalah lurus dan apa? Rapat. Dan ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu perintah untuk merapatkan saf. Bukan dibuat candaan ya. Hati-hati ya kalau membuat candaan tentang sholat ya. Apalagi ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat. Bahkan kalau kita mengolok-ngolok jenggot saja itu sangat berbahaya ya. Mari kita lanjutkan. Nah, sejauh mana rapat? Rapat ya. Kata Anas bin Malik, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kata Anas bin Malik, dan salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Sebagian orang subhanallah, tidak tahu dia tahu bahasa Arab atau tidak, dia mengatakan ahaduna berarti cuma satu orang yang melakukan. Padahal ini ibarat dalam maksudnya kita melakukan demikian ya.
Kita melakukan demikian yang ngerti bahasa Arab mungkin ya. Tapi intinya begitu praktek para sahabat, mereka waktu saf nempelkan pundak dengan apa? Pundak. Pundak. Ya. Bahu dengan kaki dengan apa? Kaki. Kaki. Ini untuk menunjukkan kerapatan. Bahkan beliau berkata, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yauma lanafaru ahadukum ka'annahu baglu syamus." Ya, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah ada tambahan kata Anas, jika kau melakukannya hari ini, orang akan lari darimu seperti himar atau begol yang liar. Iya, betul ya. Artinya orang tidak suka. Jadi memang betul ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ingin merapatkan shaf ya, yaitu menempelkan kaki dengan kaki ke jamaah yang sebelah kita, itu kebanyakan orang itu tidak suka. Berbeda ya, kalau jamaah yang di sebelah kita itu mengerti tentang hadis Nabi SAW dan memahaminya, yaitu pemahaman para sahabat ya, mereka itu tidak akan merasa risih ketika kaki kita itu tempelkan ke jamaah yang sebelah. Tapi berbeda kalau sebelah kita ini tidak mengerti tentang hadis ini, yaitu merapatkan shaf, yaitu kaki dengan kaki, mereka tidak suka. Bahkan mereka akan menyingkirkan kakinya. Dan itu saya pernah terjadi ya, tapi nggak apa-apa ya. Dia nggak mau ya sudah. Kita jangan memaksa. Misal kalau kita mau menempelkan ke kakinya, dia nggak mau ya udah, nggak apa-apa. Biarkan saja ya. Jangan dipaksa tempelkan, nanti mereka malah marah ya. Mari kita lanjutkan. Padahal itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Orang kalau ingin bikin saf, dia ingin daerah kekuasaannya sendiri ya. Kadang dia bawa sajadah, kemudian ujungnya gini sudah. Jangan ada yang ganggu ya. Kita disuruh ngerapatin. Ya, di situ menunjukkan kesatuan hati, tapi dengan lemah lembut tentunya. Ya. Kemudian Nu'man bin Bashir juga berkata dalam hadis yang lain, "Ra'aitu rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi." Aku melihat bahwasanya seseorang dari kami menempelkan kaki. Mata kakinya dengan mata kaki apa? Jamaah ya. Temannya. Baik, ini mereka sholat di belakang Nabi, dan di antara keistimewaan Nabi kalau sholat Nabi bisa lihat di belakang. Iya, betul. Nabi di antara mukjizat Nabi kalau sholat dia lihat ke depan, juga lihat kemana ke belakang. Ke belakang. Seandainya apa yang dilakukan oleh sahabat ini salah, pasti Nabi tegur, ente terlalu kenceng kalau sholatnya ya. Jangan begitu, nggak perlu. Tapi Nabi biarkan, dan itu praktek para sahabat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dipahami oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Beliau berkata, bab ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fi saf. Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam saf. Jadi kalau ingin ngatur saf supaya sempurna, memang kaki tempel dengan kaki, pundak dengan apa? Pundak. Ibnu Hajar juga memahami demikian. Apa Ibnu Hajar? Wal muradu bidzalika al-mubalaghatu fi ta'dili saf wa saddi khalalihi. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari tentang bab ini adalah al-mubalaghah, yaitu kesungguhan dalam meluruskan saf dan menutup lubang-lubang dalam saf. Jadi dia menjelaskan tentang maksud Imam Bukhari. Jadi maksudnya praktek yang benar, seorang kalau sholat berusaha mata kaki tempel dengan mata kaki. Sebisa mungkin ya. Ya, tapi jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Kalau orangnya tidak mau, kemudian kita sampai maksa-maksain ya, sampai kita buka kaki lebar sekali. Dia enggak mau ya sudah lah, yang penting kita berusaha ya. Ya, kita berusaha menjalankan apa? Sunnah. Kalau kita tidak menjalankan, siapa lagi yang mau menghidupkan sunnah ini ya. Meskipun seorang terkadang terganggu. Nah, kita juga dengan lembut. Jangan kemudian kita paksa, terkadang kita injak kakinya, enggak boleh. Enggak boleh ya. Ada kejadian saya diceritain sama kawan, bukan Indonesia, di luar negeri. Jadi ada orang sudah di ujung, dia nempel, orangnya enggak mau, orangnya meninggalkan lagi, dikejar lagi, sekali nempel, kan lagi, kejar lagi, sampai di ujung ditendang itu orang. Ditendang. Kalau dia enggak mau ya sudah. Ya sudah kalau enggak mau. Ente tidak disuruh untuk kejar dia. Ente berusaha jalankan sunnah, dia enggak mau ya sudahlah. Ya. Jadi gini ya teman-teman ya, dulu saya pernah juga ya, itu ada jamaah sebelah saya ya. Tapi Masya Allah ya, jadi jamaah di sebelah saya itu memang dia ingin menempelkan kakinya ke kaki saya ya. Jadi saya pun alhamdulillah ya, jadi saya paham ya. Karena jamaah yang sebelah itu memang dia paham tentang terkait masalah hadis itu ya. Yang sunnahnya itu menempelkan kaki dengan kaki jamaah yang lain ya. Dan saya pun dengan senang hati nggak ada masalah ya. Nggak marah ataupun nggak merasa risih. Oke saja ya. Tapi berbeda ini ya, berbeda kalau ada orang jamaah lain kita tempelkan, dia nggak mau ya sudah, jangan dipaksa ya. Kalau sudah nempel, terus dia menghindar kakinya, nggak masalah, jangan dipaksa. Nah, yang penting kita sudah menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mari kita lanjutkan. Taib. Bahkan kata Nabi SAW, Sallallahu alaihi wasallam, linu bi aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah ya kalian kalau ada saudara yang ingin masuk dalam saf. Kata Abu Daud menafsirkan perkataan Nabi waktu Nabi menjadi imam, Nabi mengatakan sudul khalal, tutup lubang-lubang yang ada. Walinu bi aidi ikhwanikum, lembutlah kalian dengan saudara kalian. Apa maksudnya lembutlah kepada saudara kalian? Kata Abu Daud, idza jaa rajulun ila saffi fa dhahaba yadkhulu fihi fayambagi an yulina lahu kullu rajulin mankibaihi hatta yadkhula fis saf. Maksudnya, kalau kita sudah bikin saf, ada orang ingin masuk, maka beri dia celah. Supaya semakin kokoh saf tersebut, tidak ada celah sama sekali. Tidak celah sama Ya. sekali. Jadi biarkan dia masuk. Kalau memang masih ada ruang, silakan dia masuk. Tapi itu tidak boleh dipaksa. Tidak dipaksa. Ingin gara-gara pengen saf pertama sudah padat, sempurna. masih maksa lagi, jangan. Ya. Sampai mundur. Sudah. Kadang-kadang gitu, dia badan gemuk, dia gini-gini. Itu tangannya gini, tapi ininya lebar, gimana masuk? Dan itu kejadian. Ya nggak bisa, nanti gemuk gimana? Gini. Nggak bisa. Akhirnya semua orang sholatnya tidak khusyuk karena terganggu, saling kesempitan. Maksudnya yang wajar-wajar saja. Kalau memang ada tempat, kita serahkan, jangan kita berusaha menguasai tempat. Karena Nabi ingin saf itu apa? Rapat. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah ya, kita mendapat jawaban penjelasan yang singkat ini dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah saf sholat ini, tentang fikih sholat ya. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh kiai ataupun ustadz yang pertama tadi, bahwa orang-orang Salafi ataupun dituduh Wahabi ini sholatnya semacam ini, kemudian gini ya, kemudian kakinya ngangkang sampai ini, itu semestinya tidak benar ya. Jadi tentang praktek sholat itu ya, semestinya nggak semacam ini ya, biasa aja sih seperti ini ya, nggak harus gini, enggak. Kemudian nggak harus sampai gini ya, enggak. Ya biasa aja sih gini ya, nempel di sini ya. Ataupun gini juga boleh ya, boleh, semua ada dalilnya ya, dan dalilnya sahih juga ya. Kemudian tentang masalah ngangkang ya, ngangkang sampai lebar gitu, itu pun tidak benar ya, biasa-biasa aja ya, yang sewajarnya, yaitu ingin menempelkan kaki di kaki sebelah jamaah yang lain. Jadi apa yang dikatakan di video pertama itu tidak benar, dan itu ada termasuk mengolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bahaya ya, bahaya, sangat bahaya sekali kalau kita mengolok-olok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibuat candaan, para jamaahnya tertawa terbahak-bahak. Semestinya ini tidak lucu ya, tidak lucu. Jadi saya akan bacakan yaitu tentang ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengolok-olok ataupun mengejek ataupun membuat senda gurau tentang masalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tentang agama Allah. Ini sangat bahaya sekali ya. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kedua kakinya tersandung batu sambil berkata, Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus Rasul-Rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olok. Surat Al-Kahfi ayat 56. Ini adalah di antara sebab kekafiran orang-orang kafir, yaitu mereka menjadikan ancaman dan peringatan Allah Ta'ala dan Rasulnya hanya sebagai olok-olokan saja. Ayat-ayat di atas adalah di antara dalil tegas bahwa barang siapa yang mengejek, menghina, dan mengolok-olok satu saja dari ajaran syariat Rasulullah SAW, maka dia telah membatalkan keislamannya dan telah menampakkan kemunafikan dari dalam hatinya. Demikian pula ketika dia menghina orang-orang soleh karena agamanya, ini juga termasuk kekafiran. Misalnya, seseorang menghina orang lain yang memanjangkan jenggotnya. Dia hina jenggotnya, yaitu perbuatan memanjangkan jenggot. Dan dia mengetahui bahwa memanjangkan jenggot termasuk ajaran agama. Maka tindakan ini juga termasuk kekafiran. Juga termasuk kekafiran ketika menghina wanita muslimah yang mengenakan jilbab ataupun cadar. Adapun jika yang dihina adalah orangnya, bukan agamanya, yaitu perbuatan yang ada pada orang tersebut, maka ini kefasikan, dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Mencela seorang muslim adalah kefasikan, yaitu dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 48 dan Muslim nomor 64. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga ini bisa dipahami. Jadi, jangan sampai kita itu mengolok-olok sunnah Nabi SAW, karena sangat berbahaya. Ya, jangan sampai kita itu mengejek ataupun menertawakan sahabat kita yang ingin mengerjakan sunnah Nabi SAW, karena ini adalah berbahaya, ya. Jangan sampai semacam itu, ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.